إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, di salah satu taman-taman surga yang ada di dunia ini, salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pembahasan tafsir Al-Qur'anil Azim yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pagi hari ini kita masih membahas surah Al-Baqarah, insyaallah sampai pada ayat yang ke-163. Surah Al-Baqarah ayat 163. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allahu azza wa jalla wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa, sesembahan yang satu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan kita baca tafsirnya dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yukhbiru ta'ala an tafarrudihi bil ilahiyah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keesaannya, kesendiriannya dalam masalah uluhiyah, yaitu dalam masalah sembah menyembah. Ya, Allah itu sendiri, ijenan dalam masalah sembah menyembah. Wa annahu la syarika lahu wa la adila lahu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki sekutu, ya, tidak punya serikat, dan Allah tidak memiliki pembanding yang setara dengan Dia. Bal huwallahul wahidul ahadul fardus samad. Bahkan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tunggal, yang maha esa, maha sendirian, dan Dialah as-samad. Ya, as-samad artinya adalah yang tidak butuh dengan semua makhluk, yang semua makhluk itu butuh kepada Dia. Allah tidak bergantung kepada makhluknya
tapi justru makhluk seluruhnya bergantung kepada Allah. Alladzi la ilaha illa huwa wa annahu ar-rahmanur rahim, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan bahwasanya Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Wa qad taqaddama tafsiru hadainil ismaini fi awwalis surah. Kata beliau, tafsir tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya dua nama Allah ini, itu sudah berlalu ketika membahas surah Al-Fatihah. Ya, ketika membahas surah Al-Fatihah, kata beliau. Wa fil hadithi an Syahr ibn Haushab an Asma binti Yazid ibn Sakan ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. Kata Nabi, nama Allah yang paling agung itu terdapat pada dua ayat. Ya, terdapat pada dua ayat berikut. Ayat yang pertama adalah ayat yang sedang kita bahas ini, yaitu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini dua nama Allah yang agung, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian ayat yang kedua, yaitu dalam surah Ali Imran, ayat pertama sampai yang kedua. Di situ ada dua nama Allah yang teragung. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Ya, al-hayyu dan al-qayyum. Itu dari tafsir Ibnu Katsir. Sekarang kita lihat dari tafsir Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Masih di ayat yang sama 163, Syekh Utsaimin mengatakan wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah kalian, ya ilah kalian itu adalah ilah yang esa. Kata beliau, al-khitabu lil basyari kullihim. Kalian di sini itu ditujukan kepada semua manusia. Ya, ditujukan kepada semua manusia. Bahwasanya semua manusia itu sesembahannya adalah sesembahan yang esa, sesembahan yang tunggal. Seakan-akan Allah mengatakan dalam ayat ini, ayyuhan nas ma'budukum al-haqqu alladzi takunu ibadatuhu haqqan. Wahai sekalian manusia, sesembahan kalian yang berhak untuk disembah, yang mana ibadah kalian berhak untuk kalian berikan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Utsaimin di sini menafsirkan tentang kata-kata ilah. Ya, sering berlalu tentang tafsir ilah. Apa itu ilah? Apa ilah itu, jemaah? Ya, ilah artinya ma'bud, sesuatu yang disembah. Ya, kata beliau, ilah maknanya adalah ma'luh, wa maknahu al-ma'budu hubban wa ta'dhiman. Ilah itu adalah sesuatu yang disembah dengan penuh rasa cinta dan penuh pengagungan. Ya, sesuatu yang disembah diibadahi dengan penuh rasa cinta dan pengagungan. Kemudian di sini beliau menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah sembah menyembah. Ya, dalam masalah nyembah menyembah. Karena ada sebagian orang yang menafsirkan kata-kata la ilaha illallah itu dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini pernah dan bahkan sering kita bantah, ini arti yang salah, bahkan bisa menjerumuskan kepada kesesatan. Kenapa? Karena kalau la ilaha illallah ditafsirkan dengan tidak ada Tuhan selain Allah, ini kesalahan pertama dari sisi bahasa. Dari segi bahasa, ilah itu berbeda dengan Rabb. Kalau ilah itu artinya sesembahan, adapun Rabb itu artinya Tuhan pencipta. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, harusnya kata-kata yang muncul itu bukan la ilaha illallah, tapi la Rabba
illallah. Nah, itu baru benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian kesalahan yang kedua, para nabi dan rasul yang mereka semuanya diperintahkan oleh Allah untuk mengajak kaumnya mengatakan la ilaha illallah, maka berarti para nabi dan rasul ini adalah manusia yang paling paham tentang makna la ilaha illallah. Otomatis itu sudah. Tapi ternyata tidak didapati seorang nabi dan rasul ketika berdakwah mereka itu mencukupkan kaumnya sekedar mengetahui atau meyakini Allah sebagai Tuhan. Nggak ada. Karena pertentangan nabi dan rasul dengan kaumnya itu bukan tentang apakah Tuhan pencipta itu Allah atau bukan. Bukan ini titik sentral permusuhan antara nabi dan kaumnya, bukan dalam masalah apakah Allah itu Tuhan pencipta atau ada Tuhan pencipta lain selain Allah. Bukan, ini sudah final. Kaumnya sudah paham tentang hal ini. Tapi titik sentral permusuhan mereka adalah siapa yang berhak disembah. Ya, ini titik sentral permusuhan antara mereka dengan para nabi dan rasul. Maka berarti la ilaha illallah itu erat kaitannya dengan urusan sembah menyembah, bukan urusan mengakui Allah sebagai Tuhan. Kemudian yang ketiga, kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka berarti ini menyelisihi fakta lapangan yang ada di hadapan kita. Kenapa? Karena kalau tidak ada Tuhan selain Allah, berarti di dunia ini tidak ada yang disembah oleh manusia kecuali Allah saja. Tapi ternyata manusia itu nyembah Allah semua enggak? Manusia sekarang ini, apakah mereka sepakat semua nyembah Allah? Ada nggak yang nyembah selain Allah? Ada. Maka menyelisihi fakta yang ada di lapangan. Orang Nasoro punya sesembahan, orang Hindu, Buddha punya sesembahan, orang-orang ateis nyembah hawa nafsunya, mereka punya sesembahan-sesembahan. Maka kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka berarti menyelisihi fakta realita yang ada di lapangan. Nah, terus gimana artinya, Ustaz? Ya, maka terjemahan yang benar, makna yang benar dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah, sesembahan yang berhak untuk disembah. Berarti kan di sini menetapkan ada sesembahan-sesembahan lain kan? Patung-patung, berhala-berhala, itu ada. Mereka semua disebut sebagai ilah, sesembahan. Tapi berhak disembah enggak? Enggak berhak disembah. Maka ditekankan la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jamaah dimulakan oleh Allah. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kata Syekh Utsaimin, ini adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan rahmatnya Allah. Karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dua-duanya nama Allah yang diambil dari yang diambil dari sifat rahmah. Diambil dari sifat rahmah. Terus apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ya, kalau Ar-Rahman itu kata para ulama maknanya adalah dzu rahmatin wasi'ah. Ar-Rahman itu artinya zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Artinya rahmat Allah, Ar-Rahman ini ya, rahmat Allah itu luas. Semua makhluk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia, jin, binatang, bahkan orang mukmin, orang kafir sekalipun, mereka semua kebagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Kalau orang-orang kafir Anda sebut gak dapat rahmat dari Allah, ya gak urip mereka. Mereka nggak bisa makan, nggak bisa hidup, ya. Tapi kita lihat mereka, orang-orang kafir, mereka bisa hidup, makan dengan enak, ya, bisa nyaman hidup di dunia. Itu semua dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim itu maknanya dzu rahmatin khassah. Ar-Rahim artinya zat
yang memiliki rahmat secara khusus. Kalau tadi umum, nah ini Ar-Rahim khusus buat orang-orang mukmin saja di akhirat. Ya, jadi rahmat Allah khusus buat orang-orang beriman di akhirat. Adapun orang kafir gak dapat rahmat Allah di akhirat. Mereka diazab oleh Allah, la yukhaffafu anhumul azab, tidak akan diringankan siksa mereka karena mereka gak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang sebelumnya bulan lalu kita bahas, yaitu tentang laknat. Orang kafir itu dilaknat oleh Allah. Laknat artinya ditolak dari rahmat Allah. Ya, ditolak dari rahmat Allah. Ini sudah panjang lebar kita bahas ya tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian kita bahas sekarang fawaid, faedah-faedah yang bisa kita petik dari ayat 163 ini. Faedah yang pertama, anna ilahal khalqi ilahun wahid. Faedah yang pertama adalah bahwa sesembahannya makhluk itu adalah sesembahan yang tunggal, sesembahan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan wa ilahukum ilahu wahid, dan sesembahan kalian itu sesembahan yang esa. Ya, yang nomor dua, faedah yang kedua, itsbatu ismil ilah wal wahid lillahi azza wa jal. Yang kedua adalah dalam ayat ini ada itsbat, penetapan nama Allah. Ada 4 nama Allah dalam ayat ini. Yang pertama Al-Ilah. Yang pertama nama Allah Al-Ilah, pakai alif lam ya. Al-Ilah itu nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Al-Wahid. Ya, Al-Wahid itu nama Allah juga. Kemudian yang ketiga Ar-Rahman. Dan yang keempat Ar-Rahim. Maka dalam ayat ini ada 4, menetapkan 4 nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga kata Syekh Utsaimin, ikhtisasul uluhiyati billahi azza wa jal. Faedah yang ketiga, ayat ini mengandung pelajaran, yaitu pengkhususan, ya, pengkhususan uluhiyah, sembah menyembah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikhususkannya menyembah hanya kepada Allah. Karena Allah mengatakan la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia tok. Kemudian di sini ada pertanyaan di faedah yang ketiga ini. Inna haula'il musyrikin qad yuftanuna bihadhil alihah fayad'unaha thumma ya'tihim ma da'u bih fama huwal jawab. Ada yang bertanya, orang-orang yang berbuat syirik, yang mereka menyembah ilah-ilah lain selain Allah, mau nyembah nabi, nyembah kuburan, nyembah patung, nyembah binatang, pohon, batu, mereka itu diuji. Apa ujiannya? Terkadang orang-orang yang berbuat syirik ini, mereka berdoa kepada sesembahan-sesembahan mereka, tapi dikabulkan doa mereka. Antum pernah tahu nggak? Ada yang datang ke kuburan keramat, minta-minta di kuburan keramat, lu dadakno dikabulno tenanan. Ada orang datang ke kuburan wali, dia berdoa kepada wali itu, wahai Syekh Fulan, wahai Habib Fulan, ya berikan aku rizki, ya sembuhkan penyakitku, hilangkan penyakitku. Ternyata sepulang dari situ, berapa hari kemudian waras, sembuh dia. Dia dapat rezeki beneran, dapat kekayaan beneran. Terjadi nggak kayak gitu zaman? Terjadi, kita nggak menutup mata. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada cerita dari seorang kawan kita, ada 2 orang, ya satu kantor ya, 2 orang satu kantor, itu sama-sama positif COVID. Kemudian dirawat di rumah sakit yang sama. Nah, orang yang A
Yang pertama, dia itu ya menjalani perawatan dengan biasa. Ya biasa saja dia menjalani perawatan penyembuhan. Nah, orang yang kedua, dia itu diberi semacam jimat untuk menyembuhkan COVID ini tadi oleh toko kiai ini. Dapat jimat untuk menyembuhkan COVID ini. Ternyata setelah beberapa hari, yang pakai jimat ini sembuh lebih dulu. Bahkan cuman butuh waktu 1 pekan, seminggu saja, yang pakai jimat ini sudah di swab negatif, boleh pulang dia, seger buger waras. Adapun yang tadi nggak pakai jimat, itu tetap sakit berlarut-larut, bahkan katanya semakin buruk keadaannya. Ya, semakin buruk keadaannya. Nah, di sini terkadang orang yang mukmin, yang bertauhid, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah kau tetap tegar di atas tauhidmu? Kau tidak ikut-ikutan berbuat syirik kepada Allah? Ataukah justru ketika kau diuji dengan penyakit dan kau tidak kuat dengan penyakitmu, justru kau larinya berbuat syirik kepada Allah? Nah, ini kadang orang kalau nggak kuat imannya, dia nggak tahan dengan sakitnya dia. Ngelihat orang sembuh pakai jimat, apa yang dilakukan? Melok niru pakai jimat pisan. Tak melok antum jadi jimat terbukti waras kok. Iki sing tauhid gak waras-waras. Kan gitu. Ya, maka bagaimana jawabannya? Kenapa kok mereka yang berbuat syirik itu dikabulkan doanya sama Allah, sedangkan orang yang bertauhid doanya terkadang tidak langsung dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, an hadza anna hadhil asnam la tujid ma da'au bihi qat'an. Harus Anda yakini dulu bahwa itu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, kuburan-kuburan keramat, patung-patung yang diminta-mintai selain Allah, mereka itu secara asal tidak bisa memberikan apa yang diminta oleh penyembahnya. Ini antum harus yakini. Ketika ada kawan antum yang sembuh karena jimat, sembuh karena dia minta ke kuburan keramat, jangan diyakini yang ngasih penyembuhan itu adalah kuburan keramat itu tadi. Jangan diyakini yang memberikan kesembuhan adalah jimat itu tadi. Kalau Anda meyakini demikian, meskipun Anda tidak ikut-ikutan berbuat seperti itu sudah menggugurkan tauhid Anda. Maka maksudnya jemaah, tadi itu loh yang sembuh COVID pakai jimat itu. Kalau antum meyakini dia sembuh karena jimatnya, meskipun antum gak melok-melok pakai jimat, antum sudah jatuh kepada kesyirikan enggak? Sudah jatuh kepada kesyirikan. Maka harus diyakini yang memberikan kesembuhan tetap Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berhala-berhala atau kesyirikan-kesyirikan itu. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 14. Kata Allah, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Kata Allah dalam surah Fatir, apabila kalian berdoa kepada mereka, yaitu kepada yang disembah selain Allah, mau patung, mau binatang, mau kuburan, mau wali, apabila kalian berdoa kepada mereka, mereka itu nggak mampu mendengar doa kalian. Seandainya mereka mampu mendengar doa kalian, mereka tidak mampu mengabulkan doa kalian. Dan justru di hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan. Jadi jangan dianggap kalau ada orang yang datang ke kuburan wali kemudian minta-minta kepada wali, terus nanti ketika di akhirat ketemu sama wali ini, jangan dikira walinya ini seneng ngerangkul orang ini, pun biar nyembah aku ya, dirangkul sama walinya. Enggak, justru diapakan sama si wali ini? Disemprot, diingkari. Kon lapo biar nyembah aku? Ngapain dulu kau minta-minta kepada aku? Aku nggak mampu mengabulkan doa kalian. Aku nggak mampu mendengar doa kalian. Malah diingkari kesyirikannya. Ya, jangan dianggap terus tambah senang gitu, enggak. Tambah belenek ya. Fayakunu husulu ma da'au bihi min babil fitnah allati yudillu biha katsirun minan nas. Yudallu biha katsirun minan nas. Maka jawabannya,
kalau ada orang yang berbuat syirik ternyata dikabulkan doanya, maka berarti itu ujian bagi dia dan ujian bagi orang-orang beriman yang lain. Ujian bagi dia. Kan bener kan, ternyata wali ini memang bisa mengabulkan doa kita. Semakin Allah sesatkan dia, semakin Allah yakinkan dia di atas kesesatan. Itu istidraj bagi dia. Memang harus gitu jamaah. Karena kalau misalnya berbuat syirik itu nggak mungkin dikabulkan, nggak ada konsekuensi iman, nggak ada ujian keimanan, ya kan? Gak payu dukun-dukun, jimat-jimat, kuburan-kuburan keramat, nggak bakal laku kalau misalnya tidak ada doa yang dikabulkan di situ. Tapi ternyata kalau ada doa yang ternyata dikabulkan di kuburan-kuburan keramat itu, nah ini ada sisi ujian di situ. Ya, dan yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata nggak langsung dikabulkan, itu juga ada sisi ujian di situ. Coba sekarang keadaannya stagnan. Yang minta kepada Allah pasti dikabulkan langsung. Yang minta sama kuburan keramat pasti tidak akan dikabulkan. Kalau kayak gitu, seluruh dunia masuk Islam nggak? Masuk Islam seluruh dunia. Nggak ada orang kafir, nggak ada orang berbuat syirik. Kalau nggak ada orang kafir, nggak ada orang berbuat syirik, maka nggak ada yang menuntut ilmu, nggak ada yang berdakwah, nggak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Tutup kajian nih, wis, nggak usah kajian, wis. Nggak ada ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab, nggak ada. Karena toh semua orang sudah mukmin, semua orang sudah baik, semua orang sudah bertauhid. Ngapain kita susah-susah kajian? Innal hamdalillah nahmadu. Orang yang pintar-pintar kabeh. Tapi dijadikan sama Allah ada mukmin, ada kafir, ada muwahhid, ada musyrik. Itu untuk balance, untuk keseimbangan alam semesta ini. Baik. Itu faedah yang ketiga. Faedah yang keempat dari ayat ini, kata beliau, kufrun nasara al-qailina bi ta'addudil alihah. Faedah yang keempat adalah dari pelajaran dari ayat ini, yaitu kafirnya orang-orang Nasara. Ya, kafirnya orang-orang Nasara. Dari sisi mana? Dari sisi mereka meyakini bahwa Tuhan itu berbilang. Ya, Tuhan itu berbilang. Karena dalam ayat ini jelas Allah menegaskan bahwa Tuhan ilah itu tidak berbilang, tapi hanya tunggal, satu saja. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya, sesembahan kalian itu sesembahan yang esa. Li'anna qaulahum takdzibun lil Qur'an bal walit Taurati wal Injil bal wali jami'ir rusul. Ya, orang-orang Nasara ini keyakinan mereka yang mengatakan tiga Tuhan, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Keyakinan mereka ini itu mendustakan Al-Quran yang mengatakan Tuhan itu satu, sesembahan itu hanya satu. Bahkan mereka bukan cuma mendustakan Al-Quran, tapi mereka juga mendustakan Taurat, mereka juga mendustakan Injil, bahkan mereka mendustakan semua Rasul yang diutus kepada umat manusia. Karena semua Rasul tidak ada yang mengajak manusia kepada pemahaman Trinitas. Bahkan Yesus sendiri, Nabi Isa sendiri gak pernah mengajarkan Trinitas. Ya, makanya sampai sekarang kita tantang orang-orang Nasara, datangkan kepada kami ya dalam Injil kalian Yesus mengajarkan Trinitas kepada kaumnya. Itu gak ada. Gak ada jemaah. Mereka mengatakan iya sih memang gak ada, tapi kan ini hasil telaah. Kita lihat ternyata ada 3 oknum Tuhan. Dalam kitab Injil itu disebutkan 3 oknum Tuhan. Setelah penelitian itu, maka ditetapkan bahwa Tuhan itu 3. Kata mereka gitu. Kalau memang ini akidah yang fundamental, akidah yang benar-benar harus diyakini oleh setiap Nasara, setiap orang Kristen, kan kekristenannya tidak sah kalau tidak meyakini Trinitas, ya enggak? Ya kan, orang Kristen itu kekristenannya tidak sah kalau tidak meyakini
Trinitas ini. Kan berarti itu akidah yang penting kan? Sebagaimana kita tidak sah Islam kita kalau tidak meyakini tauhid. Kan gitu. Harusnya kalau memang akidah itu sepenting itu, kenapa kok Yesus tidak menegaskan ini secara terang-terangan? Beda sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad 13 tahun di kota Mekah, apa yang beliau dakwakan? Tauhid terus. Kenapa? Karena memang itu yang terpenting. Tapi kenapa Yesus kok nggak pernah ngomong Trinitas, padahal penting loh itu. Nemen pentingnya itu. Banget. Tapi nggak pernah diajarkan sama Yesus. Ya, ini menunjukkan bahwa itu akidah karangannya Paulus. Ya. Wa qad sahha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, dan demi Allah yang jiwaku atau jiwanya Muhammad berada di tangannya. Nabi bersumpah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah ada seorang pun dari umatku, entah dia Yahudi ataupun dia Nasrani, dia mendengar tentang aku, tentang risalahku, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia pasti menjadi penghuni neraka. Ya, melainkan pasti dia menjadi penghuni neraka. Nah, ini juga bantahan ya buat orang-orang liberal yang mengatakan Nasrani saudara kita, saudara seiman kita. Mereka juga punya jalan menuju surga. Nanti di surga ada surganya Nasoro, ada surganya Yahudi, ada surganya Islam. Ya, pokoknya yang penting mereka berbuat baik. Di dunia ini mereka berbuat baik, sesama manusia berbuat baik, apapun agamanya, Allah pasti menempatkan dia di surga. Ini sesat. Ya, ini adalah pemahaman yang sesat. Kita katakan selain Islam itu agama yang batil, pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Baik, itu ayat 163. Sekarang kita masuk 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Salah. Itu surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal-kapal yang berlayar di lautan, yang berlayar di laut dengan apa-apa yang bermanfaat bagi manusia, membawa apa-apa yang bermanfaat bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas samaa'i mim ma'in, dan apa-apa yang Allah turunkan dari langit berupa air-air, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, yang dengan air hujan itulah Allah menghidupkan bumi ini setelah bumi ini mati, artinya setelah bumi ini kering. Wa batha fiha min kulli dabbah, dan Allah dan apa-apa yang ditebarkan oleh Allah di atas muka bumi ini dari setiap binatang-binatang yang ada. Wa tasrifir riyah, dan hembusan angin, was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ard,
hembusan angin dan awan-awan yang dikendalikan di antara langit dan bumi, la ayatin liqaumin yaqilun. Itu semuanya yang tadi kita sebutkan, itu semua adalah tanda-tanda ayat, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Ini ayatnya agak panjang ya. Kita baca dari Ibnu Katsir. Thumma dzakara dalila ala tafarrudihi bil uluhiyah bi tafarrudihi bi khalqis samawati wal ardi wa ma fihima. Setelah pada ayat sebelumnya Allah menyebutkan tentang keesaannya dalam urusan uluhiyah. Nah, sekarang ini Allah sebutkan keesaannya dalam urusan apa? Rububiyah. Ya, ayat ini itu Allah sebutkan tentang rububiyahnya, yaitu Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ma baina dzalika mimma dzara'a wa bara'a minal makhluqati dallati ala wahdaniyatih. Dan Allah ciptakan apa-apa yang ada di dalam langit dan bumi dari makhluk-makhluknya yang seluruhnya itu merupakan tanda akan keesaannya, kesendiriannya. Faqal, Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Tilka fi latafatiha wartifa'iha wattisa'iha wa kawakibiha as-sayyarah wathawabit. Maksudnya penciptaan langit dan bumi, yaitu dari bumi ini ada yang tinggi, dataran tinggi, ada yang dataran rendah, luasnya bumi. Kemudian di langit ada bintang-bintang, baik yang bergerak ataupun bintang-bintang yang diam. Wa daurani falakiha, kemudian peredaran bintang-bintang itu pada garisnya. Wa hadhil ardu fi kathafatiha wa inkhifadhiha, dan bumi ini ya ada yang tinggi dan ada yang rendah. Wajibaliha wa bihariha wa qafariha, bumi itu terdiri dari gunung-gunung, ada lautan-lautan, ada gurun pasirnya. Wa wihadiha wa umraniha, ada bagian bumi yang sunyi, sepi, ada bagian bumi yang ramai. Wa ma fiha minal manafi', dan berbagai macam manfaat-manfaat yang ada di langit dan di bumi. Ya, itu maksud dari inna fi khalqis samawati wal ard, penciptaan langit-langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, kemudian yang kedua, pergantian malam dan siang. Hadza yaji'u thumma yadhhab wa yakhlufuhu al-akharu wa yaqubuhu la yata'akhkharu anhu lahdha. Anda lihat, pagi, siang dan malam datang silih berganti. Siang datang, malam pergi. Malam datang, siang pergi. Dan tidak pernah terlambat sedikit pun ya datangnya siang dan malam ini. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Yasin ayat 40, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, dan tidak pantas bagi matahari untuk bertemu dengan bulan dalam satu waktu. Walal lailu sabiqun nahar, dan tidak mungkin juga malam mendahului siang. Iya, nggak mungkin juga malam mendahului siang. Misalnya tadi kita habis sholat subuh, ternyata balik malam mana, bengi mana. Mari sholat subuh bengi mana. Nanti siangnya tuker shift sama malam. Malamnya nanti siangnya nanti habis maghrib baru mataharinya muncul. Tuker shift gitu. Ya, ini nggak pernah terjadi kata beliau. Wa taratan yaqulu hada wa yaqsuru hada, dan terkadang ada yang siangnya panjang dan ada yang siangnya pendek, dan sebaliknya, malam panjang ada juga malam yang pendek. Wa taratan ya'khudhu hada min hada thumma yataqaradani, dan terkadang siang mengambil jatahnya malam, maksudnya panjang waktunya itu, kemudian mereka saling menggantikan satu dengan yang lain. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahar fil lail.
Kemudian di ayat berikutnya, di potongan ayat berikutnya, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal-kapal yang berlayar di lautan dengan membawa apa-apa yang bermanfaat bagi manusia. Apa maksudnya? Kata Ibnu Katsir, ay fi taskhiril bahri li hamlis sufuni min janibin ila janibin lima'ashin nas, yaitu kapal-kapal itu atau laut-laut itu menggerakkan kapal yang ada di atasnya. Ya, laut-laut itu menggerakkan kapal yang ada di atasnya. Kapal itu berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain, membawa apa-apa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bawa kargo, makanan-makanan, ya, dipindah dari satu ke tempat ke satu yang lain, ke satu negeri ke negeri yang lain. Kemudian kata Allah, wa ma anzalallahu minas sama' mimma'in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha, dan Allah menurunkan apa-apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, yang dengan air itu Allah menghidupkan bumi setelah matinya, sebagaimana yang Allah sebutkan juga dalam surah Yasin ayat 33 dan seterusnya, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka bahwasanya bumi yang mati kami hidupkan, dan kami keluarkan dari bumi itu habban, biji-bijian, yang dengan biji-bijian itulah manusia memakan makanan. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami jadikan di bumi ada paradise, ada taman-taman yang isinya kurma, ya, anggur, dan kami pancarkan di bumi mata air liya'kulu min thamarihi, agar manusia memakan dari buah-buahan itu. Wa ma amilathu aydihim afala yashkurun, dan agar manusia memakan apa-apa yang diupayakan dari mereka sendiri, dari usaha mereka sendiri. Afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, ya, menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Dari tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi itu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Bahkan diri mereka sendiri, yaitu manusia, juga Allah ciptakan berpasang-pasangan. Wa mimma la ya'lamun, dan banyak makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan berpasang-pasangan namun mereka tidak mengetahuinya. Ya, mereka tidak mengetahuinya. Ada selain manusia yang berpasang-pasangan, hewan juga berpasang-pasangan, ya, tumbuhan juga berpasang-pasangan, dan makhluk-makhluk lain juga Allah ciptakan berpasang-pasangan. Kemudian potongan berikutnya, wa batha fiha min kulli dabbah, dan Allah jadikan di bumi ini hewan-hewan, binatang-binatang bertebaran di bumi ini. Ai ala ikhtilafi ashkaliha wa alwaniha wa manafi'iha wa sighariha wa kibariha, dengan macam-macam beragam binatang-binatang yang ada, spesies-spesies yang ada, bentuknya, warnanya, manfaatnya, besarnya, kecilnya, itu berbeda-beda binatang itu. Wa huwa ya'lamu dzalika kullahu, dan Allah yang paling mengetahui semua binatang-binatang tersebut. Kenapa Allah ciptakan yang satu besar, yang satu kecil, yang satu warnanya begini, yang satu warnanya begitu, yang satu bentuknya gini, satu bentuknya gitu? Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Dan harus kita yakini semua itu diciptakan oleh Allah, tidaklah sia-sia. Ya, tidaklah sia-sia. Sampai dulu anak mikir, dulu waktu kecil ya, sampai mikir, ngapain ya Allah kok menciptakan babi misalnya, padahal diharamkan sama Allah.
Sampai mikir gitu dulu, kenapa kok diciptakan babi? Mestinya nggak usah diciptakan, kalau memang itu diharamkan nggak usah diciptakan. Ya dulu waktu kecil pikiran cetek gitu. Tapi lambat laun kita meyakini bahwa semua ciptaan Allah itu ada manfaatnya, ya tidak sia-sia. Apa itu? Ma khalaqta hadza batila. Tidaklah kau ciptakan ini secara batil, yaitu secara salah, sia-sia. Kan tadi saya bilang salah Allah nyiptakan babi, harusnya nggak usah diciptakan, kan diharamkan. Dulu punya pikiran kayak gitu. Allah bantah, ma khalaqta hadza batila. Kau tidak menciptakan ini dengan salah. Benar semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang salah. Kata beliau, wa yarzuquhu la yakhfa alaihi syai'un min dzalik. Allah menciptakan makhluk dengan bermacam-macam bentuknya, itu Allah yang menjamin rizkinya, jemaah. Allah yang menjamin rizkinya. Anda bisa bayangkan ya, paus yang begitu besar, itu kira-kira kalau sekali makan habis berapa kilo daging itu? Banyak kan? Iya, habis berapa kilo daging itu sekali makan itu, paus yang besar itu. Atau dulu ada namanya apa? Megalodon. Ya. Tapi ternyata mereka hidup. Ya, mereka hidup di dasar laut. Siapa yang menjamin rezeki mereka? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pernah melihat, pernah makan di satu tempat itu. Ana lagi makan ayam. Di bawah ada kucing meong-meong. Ya, hanya tak cuil daging ayam, tak kasihkan dia. Nggak lama kemudian datang lagi. Kok cek cepet ini, gak dikunyah atau apa mangan ini? Akhirnya tak cuil lagi, tapi yang ada tulangnya. Maksudnya biar agak lama makannya lah. Ya, biar saya bisa makan tenang gitu loh. Gak diomel apa, gak digremengi terus. Tak kasih yang ada tulangnya. Cuman sebentar, habis itu balik lagi meong-meong. Ini curiga, cocok gak dipangan nih. Ternyata tak kasih lagi, tak tutno. Iya, ternyata itu diberikan kepada kucing yang sedang sakit di situ. Ada kucing yang sedang sakit di situ, dikasihkan ke situ sama dia. Gak tahu mungkin anaknya, gak tahu mungkin apanya, itu dikasihkan ke situ. Siapa yang menggerakkan kucing ini untuk memberikan kepada kucing yang sakit tadi? Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua sudah dijamin rizkinya sama Allah Azza wa Jalla. Nah, kucing saja ya dijamin rizkinya sama Allah, apalagi manusia. Nah, terkadang orang itu memikirkan nasibnya. Nanti kalau saya resign dari bank, resign dari pekerjaan haram, terus nanti saya makan apa? Binatang saja nggak ada pikiran kayak gitu loh. Manusia kok ada pikiran kayak gitu? Mana akidah yang selama ini tertanam dalam dirinya bahwa rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rizki tidak ditentukan dari pekerjaan. Ya, rizki tidak ditentukan dari pekerjaan. Ya, ini faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Allah berfirman dalam surah Hud ayat yang ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidaklah ada binatang di atas muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Ya, Allah yang menjamin rizkinya. Lanjut ke potongan ayat berikutnya, masih di 164 ya. Ya, ayat 164. Allah katakan wa tasrifir riyah, dan hembusan angin. Ya, peredaran angin. Angin, kata beliau, kata Ibnu Katsir, taratan ta'ti birrahmah wa taratan ta'ti bil adzab. Angin ini terkadang datang membawa rahmah, tapi terkadang datang membawa petaka, membawa azab. Nah, itu sahih jamaah. Nah, kita lihat di akhir-akhir cuaca seperti ini, itu banyak angin-angin yang berhembus. Nah, terkadang angin-angin ini membawa rahmah bagi sebagian orang, tapi juga sebagian orang yang lain membawa petaka, yang membawa azab. Taratan ta'ti mubasyiratan baina yaday sahab.
Terkadang angin itu datang membawa sesuatu yang menggembirakan di antara awan-awan itu. Wa taratan tasuquhu wa taratan tujammi'uhu wa taratan tufarriquhu wa taratan tusarrifuhu. Terkadang angin itu, kata beliau, menggiring awan. Angin itu terkadang menggiring awan. Makanya biasanya kita lihat pagi-pagi, ini kayaknya cerah hari ini, nggak ada tanda-tanda hujan ini kayaknya. Iya, kita lihat naik ke atas, lihat utara, selatan, barat, gak ono awan ireng, gak ada awan gelap. Nah, ini kayaknya hari ini tidak ada hujan ini kayaknya. Akhirnya ngetokno pemean, dijemur semua pakaiannya, ditinggal masuk ke dalam, tahu-tahu sudah gelap. Gitu aja, Pak. Ngerasain gitu nggak? Ibu-ibu yang paling ngerasain. Tinggal mau bunang jero moro-moro peteng, gak suwe mari-mari hujan, cepet. Nah, itu digiring sama awan itu tadi. Digiring sama angin itu tadi, awannya itu dengan cepat. Terkadang angin itu mengumpulkan awan, ya, awannya dikumpulkan sama angin itu, dan terkadang angin itu memecah awan-awan itu tadi. Thumma taratan ta'ti minal janub wa hiya syamiyah wa taratan ta'ti min nahiyatil yaman wa taratan sabah wa hiya syarqiyah allati tasdimu wajhal ka'bah wa taratan daburun wa hiya gharbiyatun tafidu min nahiyati duburil ka'bah. Ya, terkadang angin datang dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur, dan lain sebagainya. Potongan berikutnya, wassahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ard, dan awan-awan yang dikendalikan. Jadi awan-awan itu Allah katakan musakhkhar, dikendalikan. Nah, siapa yang mengendalikan? Allah Subhanahu wa taala atau malaikat atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi awan itu nggak bisa karpe dewe. Awan yang mengandung hujan itu karpe dewe. Saiki Surabaya tak kei udan. Mari ngono Malang tak kei udan. Gak iso karpe dhewe. Itu di sini Allah sebutkan musakhkhar. Dia itu dikendalikan. Nah, dari ayat-ayat ini saja, atau ya nanti dengan logika ya. Dari ayat ini saja kita bisa tahu betapa batilnya orang-orang yang mengaku bisa mengendalikan awan. Pawang itu loh. Nah, itu bisa mengendalikan awan. Mestinya di Bendul Merisi ini hujan, sama pawangnya dikendalikan hujannya di daerah lain. Itu dari ayat ini saja sudah batil. Yang mengendalikan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengendalikan malaikat, mengendalikan malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun nggak bisa karpe dewe seenaknya sendiri mengendalikan awan, itu nggak bisa. Harus dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu padahal malaikat itu. Iki pawang, nggak diserai kekuatan sama Allah, nggak diserai kuasa sama Allah, ngaku-ngaku bisa mengendalikan awan. Nah, itu secara dalil tertolak. Belum lagi secara logika, secara akal waras saja, ya, orang-orang yang masih percaya pawang ini ya sama nggak warasnya dengan pawangnya itu tadi. Coba antum lihat pawang itu, kayak ono ombe sing akeh, nek kebelet ngoyo iso gak nahan. Iya, pawang ketika kebelet kencing nggak bisa nahan dia. Kok pakai pura-pura ngaku-ngaku bisa nahan hujan yang begitu derasnya? Iya, berapa liter air yang dikeluarkan sama hujan itu sampai membuat banjir itu? Itu katanya bisa ditahan. Kencing yang cuman berapa? Nggak bisa nahan dia. Kayak ono ngombe sing akeh. Ketika dia kamar mandi, nah ini, itu bukti dustanya dia. Ngempet kencing saja nggak bisa, ngaku-ngaku bisa nahan hujan. Nah, ini secara logika ya. Mau jajal nggak apa-apa, silahkan. Ya, kadang orang-orang di musim-musim hujan gini, pawang-pawang, laris. Ya, yang mengadakan hajatan, pawang-pawang itu laris. Nah, itu Anda coba pengaruhi tetangga Anda yang pakai pawang ini, suruh mikir pakai akal. Pawang kalau kebelet kencing nggak bisa nahan dia. Dan kadang promonya itu lucu. Ya, kalau hujan uang kembali. Iya wae. Namanya tepak-tepakan nih.
Kalau hujan uang kembali. Nasib-nasiban berarti. Kata Ibnu Katsir, sa'irun bainas sama'i wal ard yusakhkhar ila ma yasha'ullah minal aradi wal amakin. Kata Ibnu Katsir, awan-awan itu mereka berjalan antara langit dan bumi, mereka berjalan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas dikatakan ila ma yasha Allah. Awan itu dikendalikan oleh Allah ke arah yang sesuai dengan kehendak Allah. Di bumi mana awan itu Allah berhentikan, di tempat mana Allah berhentikan. Kama yusarrifuhu ta'ala, sebagaimana Allah juga yang membolak-balikkan awan tersebut. La ayatin liqaumi ya'qilun. Itu semua yang kita baca tadi, ya, pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi, dan seterusnya yang terakhir tadi, itu semua tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Fi hadhil asya dalalatun bayyinatun ala wahdaniyatillahi ta'ala. Itu semua adalah tanda yang nampak, yang jelas tentang keesaan Allah dalam penciptaan. Orang itu kalau sudah mengesahkan Allah dalam rububiyah, maka konsekuensinya dia harus mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Itu otomatis, ya. Tapi yang ditekankan itu bukan rububiyahnya, uluhiyahnya. Ya, makanya sering kita kritik ya sebagian orang yang suka tadabbur alam, ya, jalan-jalan ke gunung, melihat ciptaan-ciptaan Allah, gunung-gunung, kemudian laut dan lain sebagainya. Kemudian dibacakan ayat tadi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki, dan seterusnya. Dibacakan ayat itu. Tujuannya adalah untuk menanamkan kepada murid-murid bahwa Allah itu pencipta. Wis seru. Wis gak usah tadabbur alam kalau hasilnya cuman menetapkan Allah sebagai pencipta. Weru wisan. Gak usah jauh-jauh tadabbur alam. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri-diri kalian, gak usah jauh-jauh ke gunung. Di dalam diri-diri kalian ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi itu ditekankan bukan untuk menetapkan Allah, sekedar menetapkan Allah sebagai pencipta, tapi lebih dari itu untuk menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak. Ya. Dan itu tadi dari Ibnu Katsir. Nah, sekarang kita ambil dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ada minum ya? Kita baca di sini faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, syukran. Baik, kita baca faedah dari Syekh Utsaimin. Faedah yang pertama, a'dhamu khalqis samawati wal ard. Pelajaran pertama adalah agungnya perkara penciptaan langit dan bumi. Ya, penciptaan langit dan bumi itu sebuah peristiwa yang agung, peristiwa yang luar biasa. Langit yang begitu luas, yang kita nggak tahu mana ujungnya, mana pangkalnya. Bumi yang begitu luas, itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata itu bukan perkara yang agung, maka Allah tidak akan memasukkan ke dalam ayat ini.
Ya, itu Allah masukkan, kemudian ditutup dengan la ayatin. Itu semua tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau ciptaannya saja agung, apalagi penciptanya. Pelajaran kedua, annas samawat muta'addidah liqaulihi ta'ala inna fi khalqis samawat. Pelajaran kedua, kata beliau, bahwa langit-langit itu bermacam-macam, ya, beragam-ragam. Langit itu tidak satu jenis, tapi ada 7 lapis jenis langit atau 7 langit. Karena Allah sebutkan dalam bentuk jamak, ya, innas samawat, dalam bentuk jamak, plural. Yang ketiga, annas samawat makhluqatun, bahwa langit-langit itu semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fahiya idzan kanat ma'dumah min qabl falaysat azaliyan. Kalau memang langit-langit itu ciptaan Allah, maka berarti langit itu pernah tidak ada sebelumnya. Karena namanya makhluk itu sebelumnya tidak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada. Sebagaimana kita ini kan sebelumnya nggak ada, kemudian ada, terus kemudian nggak ada. Ya, maka langit itu adalah makhluk ciptaan Allah. Wa yatafarra' ala hadhil fa'idah, dan dari faedah ini itu ada pembahasan tentang bantahan terhadap kelompok filsafat yang mereka mengatakan bahwa langit-langit, ya, langit yang ada itu bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, namun langit-langit yang ada itu makhluk yang azali. Azali itu apa? Azali itu tidak ada awal mula penciptaannya. Kayak Allah itu azali, tidak ada permulaannya. Paham nggak maksudnya, jemaah? Ya, Allah itu kan azali, tidak ada permulaannya. Nah, orang-orang filsafat itu punya keyakinan langit itu azali, tidak ada awal mula penciptaannya. Bahkan langit-langit itu abadiyah, tidak ada akhirannya. Tidak ada permulaan, tidak ada akhirannya. Walihada angkarun syiqaqal qamar fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya orang-orang filsafat, ahlil kalam, dan yang satu spesies sama mereka itu diantara kesesatannya, mereka mengingkari peristiwa terbelahnya bulan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengingkari bulan itu bisa terbelah. Wa fassaru qauluhu ta'ala iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ada sebuah ayat dalam surah Al-Qamar yang menandakan, membuktikan bahwa bulan itu terbelah. Allah katakan iqtarabatis sa'ah, telah dekat hari kiamat, wansyaqqal qamar, dan telah terbelah bulan. Mereka tafsirkan ayat tersebut bi annal murad zuhurul ilm, yang dimaksud dengan terbelahnya bulan itu adalah munculnya ilmu, kata ahli filsafatnya. Wan nur bi risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu munculnya ilmu, yaitu risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka artikan secara kontekstual, tidak diartikan secara tekstual. Itu senangannya memang mereka kayak gitu, membanggakan tafsir yang namanya tafsir hermeneutika, tafsir kontekstual. Padahal kaidahnya tafsir itu secara asal tekstual. Apa yang terucap di teks ayat, ya seperti itu pemahamannya. Kecuali kalau ada dalil yang membuatnya menjadi kontekstual, nah baru kita tafsirkan kontekstual. Contoh misalnya, Allah mengatakan dalam surat Al-Isra kalau nggak salah, An-Nahl atau ya An-Nahl, Allah mengatakan fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau, kalau tekstual ya, apabila engkau telah membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Berarti
membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sakwise maca Quran. Kenapa? Karena di situ Allah mengatakan fa idza qara'ta. Qara'ta ini kalau dalam bahasa Arab itu fi'il madhi. Fi'il madhi ini artinya apa? Telah. Ya kan? Telah. Bahasa Inggrisnya apa? Past tense. Iya, past tense. Bukan pastel ya. Apabila kau telah membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Padahal baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sakdurunge apa sakwise? Sakdurunge. Padahal ayat tadi mengatakan sakwise. Maka ini berarti kontekstual. Kenapa? Ada dalil, yaitu prakteknya Nabi SAW. Nabi ketika membaca Al-Quran itu sebelumnya membaca ta'awud, bukan setelahnya. Nah, ini konsep kita ya. Tapi kalau orang-orang filsafat enggak, sukanya mereka itu kontekstual supaya mereka bisa bermain-main di situ. Salah satunya tentang ayat tadi. Kemudian faedah yang keempat dari ayat ini, annahu yambaghi lil insan ay yata'ammala fi hadhihi samawati wal ard liyasila ilal ayati allati fiha fayakunu minal muqinin. Kata beliau, hendaklah seorang manusia itu merenungkan langit dan bumi supaya dia bisa mencapai derajat orang-orang yang yakin, ya, merenungkan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi atau apapun yang ada di sekitar kita, ya, kita merenungkannya, mentadabburinya, kemudian kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dari hasil renungan kita tadi. Kita singkat, kita ambil beberapa faedah-faedah yang penting. Mana kira itu? Kita langsung ke ayat setelahnya saja. Ya, ayat 165. Ya, ayat 165 sama Ibnu Katsir dirapel sama 166 dan 167. Ya, benar ya? Ya, benar ya? Ya, dirapel sampai 167. Kita baca. Allah berfirman dalam ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, ya, ada yang menjadikan berhala-berhala mereka sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, mereka itu lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak membagi cintanya. Kalau orang-orang musyrikin, mereka membagi cintanya antara tandingan-tandingan Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibagi cintanya, diparalel. Ya, adapun orang-orang beriman, mereka lebih cinta kepada Allah karena 100% mereka cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak memiliki tandingan-tandingan itu. Walau yaral ladzina zalamu, dan andai kata orang-orang yang berbuat dolim itu, dolim di sini itu lebih khusus ya. Dolim itu ada 3 macam: dolim kepada Allah, dolim kepada
sesama makhluk dan zalim kepada diri sendiri. Nah, zalim kepada Allah ini berarti apa? Perbuatan apa ini? Syirik. Ya, zalim kepada Allah itu maksudnya perbuatan syirik. Seperti ucapan Luqman kepada anaknya, wa in qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai ananda, jangan sekali-kali kau berbuat syirik, karena kesyirikan itu adalah kezaliman. Kezaliman yang paling besar. Seandainya orang-orang zalim itu idh yarawnal adzab, ketika mereka melihat azab di neraka jahanam, ya, ketika mereka ditampakkan azab di neraka jahanam, annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab, mereka pasti mengakui bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga mengakui bahwa Allah itu sangat keras azabnya. Ya, Allah sangat keras azabnya. Kita baca dulu sampai 167. Ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u. Dan di hari tersebut, yaitu di hari kiamat, ketika orang-orang yang diikuti, mereka semuanya barok, berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka. Kayak tadi itu loh, wali-wali yang disembah itu akan berlepas diri dari para penyembah-penyembahnya. Bolo yo, aku gak ngajari ngono mbiyen. Itu wali-wali itu gitu nanti jamaah. Yang disembah-sembah sekarang, wali-wali yang didatangi sama orang-orang, ya, mereka kebanyakan adalah orang-orang soleh di masa hidupnya. Ya, seperti wali-wali yang ada, mereka orang-orang soleh di masa hidupnya, dan mereka tidak pernah memerintahkan murid-muridnya atau memerintahkan manusia untuk menjadikan kuburannya sebagai sesembahan. Insya Allah gitu. Nah, ketika mereka kemudian mati, didatangi sama orang-orang, ngalap berkah di situ, minta-minta di situ, nanti di hari kiamat wali-wali ini berlepas diri. Bu, gak melok-melok aku. Kon disiksa nang neraka urusanmu dewi. Aku gak nguruki ngono mbiyen nang kon. Iya. Jangan dianggap terus nanti walinya bela, ini dulu nyembah aku ini. Sakno lah anak disiksa ini. Enggak. Dijelumupno ya nyonya wis PPN. Iya. Ketika itu mereka barok. Ittabarra alladhina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika itu mereka melihat azab, melihat siksa Allah yang siap menyiksa mereka, wa taqatta'at bihimul asbab, dan sebab-sebab yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka itu terputus. Apa sebab-sebab yang bisa nanti kita baca dulu. Wa qala alladhina ittaba'u 167. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Dan orang-orang yang mengikuti, yaitu yang dulu menyembah kepada wali-wali itu, menyembah kepada berhala, kan cegek kan, cegek apa ya? Kecewa. Ya. Mereka kan kecewa. Mungkin biar tak sembah-sembah, sekarang kok malah berlepas diri. Kata mereka, kalau memang sekarang mereka berlepas diri, ya, andai kata kami dikembalikan ke dunia, kami berlepas diri dari mereka, sebagaimana sekarang mereka berlepas diri dari kami. Paham nggak maksudnya? Mereka ini beranggapan, andai kata kita dikembalikan ke dunia, kita tidak akan nyembah mereka lagi, nggak akan nyembah wali-wali ini. Kenapa? Karena mereka tahu ketika di akhirat ternyata wali-wali tersebut apa? Barok, berlepas diri. Iya, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Demikianlah Allah tampakkan kepada mereka amal-amal perbuatan mereka sebagai bentuk penyesalan atas mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan bisa keluar dari neraka jahanam, wal iyadu billah.
Kita baca tafsir Ibnu Katsir. Yadhkuru ta'ala halal musyrikin bihi fid dunya wa ma lahum fid daril akhirah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang berbuat syirik kepadanya, berbuat syirik kepada Allah, kondisi mereka di dunia dan apa yang kelak akan mereka dapatkan di akhirat. Dijelaskan sama Allah dalam ayat ini. Haitsu ja'alu lahu andada. Kondisi mereka di dunia, mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Andad itu jamak dari niddun, jamaknya andad. Artinya andad ini adalah amsalan atau nudhara, yaitu tandingan atau sesuatu yang menyerupai, ya, sesuatu yang menyerupai. Berarti itu diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala, disembah sebagaimana nyembah Allah, diagungkan sebagaimana Allah diagungkan, dicintai sebagaimana Allah dicintai. Itu namanya nid atau andad. Ya'budunahum ma'ahu wa yuhibbunahum kahubbih. Mereka menyembah kepada tandingan-tandingan itu, bersamaan dengan itu mereka juga nyembah Allah. Ya, seperti yang pernah kita jelaskan, syirik itu bukan meninggalkan Allah secara total, tidak. Tapi syirik itu sebagian ibadah diberikan kepada Allah, tapi sebagian yang lain diberikan kepada selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Wa huwallahu la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Wala diddalahu wala niddalahu wala syarika ma'ahu. Allah tidak punya tandingan, Allah tidak punya lawan, dan Allah tidak punya sekutu. Wa fi sahihain an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, qultu, aku pernah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyub dzambi a'zam, dosa apakah yang paling besar? Qal, Nabi mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu ketika engkau membuat tandingan bagi Allah sedangkan Allah yang menciptakanmu. Ya. Dan kemudian Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka itu sangat cinta kepada Allah. Walihubbihim lillah wa tamami ma'rifatihim bih wa tauqirihim wa tauhidihim lahu. Itu semua karena cinta mereka kepada Allah, sempurnanya cinta mereka kepada Allah itu dibuktikan dengan sempurnanya pengetahuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti kita cinta kepada Allah, orang-orang beriman itu ketika mereka cinta kepada Allah, mereka itu belajar tentang siapa sih Allah ini, bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, apa saja nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau memang orang itu cinta kepada Allah, dia pasti akan ingin mencari tahu siapa yang dicintai itu. Sebagaimana seorang laki-laki ketika dia mencintai seorang wanita, maka pasti yang dilakukan sama dia ingin tahu seluk-beluk wanita itu. Dicari tahu sama dia, pendidikannya apa, kemudian rumahnya di mana, bagaimana cara mendapatkan hatinya, kan gitu. Ini jangan ditiru, maksudnya ya kayak gitu memang contohnya. Nah, orang mukmin yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia mencari tahu siapa Allah yang dia sembah ini, bagaimana sifat-sifatnya, kemudian bagaimana mendapatkan cintanya, bagaimana mendapatkan ridhonya,
Lebih dari itu, bagaimana masuk ke dalam surganya. Ya. Cintanya orang mukmin dibuktikan dengan pengetahuannya terhadap Allah, pengakuannya terhadap Allah, dan tauhidnya kepada Allah. La yusyrikuna bihi syai'a, dibuktikan dengan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bal ya'budunahu wahda, bahkan mereka saking cintanya kepada Allah, mereka mencukupkan diri menyembah Allah tok. Wa yatawakkaluna alaihi, mereka bertawakal hanya kepada Allah. Wa yalja'una fi jami'i umurihim ilaihi, dan mereka bersandar kepada Allah pada semua urusan-urusan yang mereka alami. Urusan apapun bersandarnya kepada Allah. Mau urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan kesehatan, itu semua disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Thumma tawa'ada ta'ala al-musyrikina bihi adh-dhalimin li anfusihim bidzalik. Nah, setelah Allah sebutkan tentang perbedaan antara orang musyrik dengan orang mukmin dalam masalah cinta kepada Allah, kemudian Allah mengancam orang-orang musyrikin. Allah ancam dalam firman-Nya, walau yaral ladzina zalamu id yarawnal adzab annal quwwata lillahi jami'a. Andai kata orang-orang yang berbuat syirik itu mereka melihat azab di neraka jahanam, maka sungguh mereka menyesal seraya mereka meyakini bahwa sesungguhnya kekuatan itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Lau ayanul azaba la alimu hina idzin annal quwwata lillahi jami'a. Kata Ibnu Katsir, andai kata mereka melihat siksa Allah, maka mereka pasti akan mengetahui di hari tersebut bahwa kekuatan itu hanya milik Allah seluruhnya. Ai innal hukma lahu wahdah la syarikalah wa anna jami'al asya' tahta qahrihi wa ghalabatihi wa sultani. Seandainya mereka melihat azab, mereka akan tahu bahwa hukum itu hanya milik Allah saja, dan mereka tahu bahwa seluruh urusan itu di bawah kontrolnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua perkara itu di bawah kekuasaannya, di bawah keperkasaannya, dan di bawah kekuasaannya. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala, andai kata berhala-berhala yang mereka sembah di dunia itu, yang mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah, andai kata berhala-berhala ini punya power, punya kekuatan, mereka selamat nggak dari neraka jahanam? Paham nggak maksudnya jemaah? Andai kata wali-wali yang disembah sama orang-orang sekarang ini, seandainya mereka punya power di akhirat, punya kekuatan di akhirat, mereka mampu nggak menyelamatkan penyembah-penyembahnya ini? Mampu mestinya kan, seandainya mereka punya kekuatan. Tapi ternyata di akhirat tidak ada yang punya kekuatan untuk bisa mengeluarkan mereka dari neraka jahanam kecuali siapa toh? Allah Subhanahu wa taala. Patung-patung, berhala-berhala yang mereka sembah, wali-wali yang mereka sembah, kabeh kan duwe kekuatan semua. Gak bisa menyelamatkan mereka dari neraka jahanam karena gak punya power. Ya, annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab, dan bahwa Allah itu maha keras siksanya. Kata Ibnu Katsir, "Lau alimu ma yu'ayinunahu hunalik wa ma yahillu bihim minal amril fadhi'il munkaril ha'il ala syirkihim wa kufrihim lan tahaw amma hum fihi minad dhalal." Andai kata orang-orang yang berbuat syirik itu, mereka melihat siksa mereka yang sangat mengerikan, yang sangat pedih sekali, ya, siksa yang akan mereka terima disebabkan karena kesesatan mereka, karena kekufuran mereka, karena kesyirikan mereka. Andai kata mereka tahu hal itu sekarang ini, maka sungguh mereka akan berhenti dari kesesatan yang mereka lakukan sekarang. Ya, ini konsekuensi iman.
Memang sengaja, kenapa Allah tidak tampakkan supaya jelas terbedakan mana yang mukmin karena kepercayaannya, karena keimanannya meskipun nggak nampak, dan mana yang mukmin karena nampak, karena melihat hasilnya. Nah, itu beda ya. Dari sisi kejujuran imannya itu beda. Ya, andai kata ditampakkan sama Allah, ya tadi ada orang kafir nggak? Nah, ada. Iya. Kalau orang-orang kafir sekarang itu disiksa di neraka, mereka kerungu didengarkan siksanya, diperlihatkan siksanya, ada di YouTube gitu misalnya, live streaming. Siapa orang kafir yang disiksa di kubur itu live streaming dia. Guys, kita lagi disiksa guys, gitu. Ya kalau semua kayak gitu, nggak ada orang kafir. Semuanya masuk Islam. Ya. Tapi ini konsekuensi dari iman. Dan ayat berikutnya, "Tsumma akhbara an kufrihim bi awthanihim wa tabarra'ul matbu'in minat tabi'in." Kemudian ayat selanjutnya Allah mengabarkan tentang kekufuran mereka terhadap kekafiran mereka karena mereka menyembah berhala-berhala. Ya, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kabarkan bahwa berhala-berhala tersebut nanti ketika di akhirat mereka akan berlepas diri, tidak mau menyelamatkan penyembah-penyembahnya. Wali-wali yang telah mati yang sekarang disembah, nanti di akhirat mereka akan berlepas diri, tidak akan menolong para penyembah-penyembahnya. Ya, Allah katakan tadi, "Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab." Kata Ibnu Katsir, tabarra'at minhumul malaika alladzina kanu yaz'umuna annahum ya'budunahum fi darid dunya. Contohnya, yang disembah di antara orang-orang musyrikin, yang mereka sembah itu malaikat menurut klaim mereka. Nah, nanti di akhirat malaikat-malaikat ini mereka berlepas diri dari kesyirikan yang mereka lakukan di dunia dulu. Fataqulul malaika, maka para malaikat mengatakan seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 63. Ya, malaikat mengatakan tabarra'na ilaika ma kanu iyyana ya'budun. Kata para malaikat, ya Allah, kami berlepas diri dari apa-apa yang mereka sembah kepada kami. Artinya kami berlepas diri ketika dulu di dunia mereka menyembah kami. Maksudnya seakan-akan kudu aku sing ngongkon, bukan aku yang nyuruh mereka. Enggak, aku berlepas diri, aku nggak pernah ridho. Kata para malaikat, kami nggak pernah ridho mereka menyembah kami. Wa yaqulun, para malaikat mengatakan subhan, dalam surah Saba ayat 41, para malaikat mengatakan subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Kata mereka, maha suci engkau ya Allah, engkaulah pelindung kami. Ya, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Ya, bukan berhala-berhala tersebut. Mereka sejatinya menyembah para jin. Jadi para malaikat mengatakan, ini orang-orang yang menyembah malaikat, sejatinya yang mereka sembah itu jin, karena yang memerintahkan mereka adalah para syaitan-syaitan itu. Nah, jinnya ternyata juga berlepas diri dari mereka. Iya, jinnya yang mereka taati selama ini itu juga berlepas diri, gak melok-melok. Iya, kalian disiksa di neraka, kami gak melok-melok. Ya, jinnya juga berlepas diri. Allah katakan dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6, kata Allah, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada apa-apa yang tidak bisa menjawab doa mereka, sampai hari kiamat gak bakal bisa jawab. Wa hum an du'aihim ghafilun,
sedangkan mereka lalai dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, itu jin-jin yang selama ini mereka sembah justru menjadi musuh bagi mereka. Ya, jin-jin yang mereka sembah itu menjadi musuh bagi mereka. Dan mereka mengingkari apa-apa yang dilakukan oleh manusia kepada jin-jin tersebut, yaitu menyembah, berdoa kepada jin, minta kesembuhan kepada jin, itu diingkari semua sama jinnya. Bahkan yang lebih mengerikan, syaitan atau iblis itu nanti di neraka jahanam akan berkhutbah, ya, akan berkhutbah di atas mimbar yang terbuat dari api. Ya, khutbahnya tapi bukan innal hamdalillah nahmaduhu, bukan. Apa khutbahnya iblis? Ini Allah abadikan ya dalam surah Ibrahim ayat 22. Ya, semoga kita semua gak ada yang dengar khutbahnya iblis ini. Iblis Allah kisahkan dalam surah Ibrahim ayat 22, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, dan berkatalah syaitan, maksudnya iblis, tatkala sudah diputuskan perkaranya, yaitu ketika sudah di neraka. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian janji yang hak, janji yang benar. Dan aku, kata iblis, bukan ini ya, enggak jadi. Dan aku juga menjanjikan kepada kalian sebuah janji, tapi aku ingkari janjinya. Allah berjanji dengan janji yang hak, aku juga berjanji, tapi janjinya aku ingkari. Kemudian kata iblis, wa ma kana liya 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Aku tidak punya kuasa atas kalian. Ya, aku tidak punya kuasa atas kalian. Aku hanya sekedar mengajak kalian, kalian yang menyambut ajakanku. Kan gitu kan iblis kan? Iblis bisa nggak maksa kita? Syaitan ini bisa nggak maksa kita? Dia nggak punya kekuasaan. Dia nggak diberikan kekuatan oleh Allah untuk memaksa manusia kepada kesesatan. Nggak bisa. Iblis itu cuman mengajak, ngundang, ya, ngasih undangan kepada kita. Ya, yang budal siapa? Ya, manusianya sendiri. Iblis nggak bisa maksa kita buat berangkat, nggak bisa. Ya, kalian sendiri yang mengiyakan ajakanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, maka jangan kalian mencela aku, tapi cela diri kalian sendiri. Jangan kalian mengatakan itu gara-gara kon sih, andewe mlebu neraka ngene. Jangan. Tapi salahkan diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menolong kalian, kalian tidak bisa menolong aku di neraka ini. Ya, ini lihat ini intinya di sini. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku mengingkari perbuatan syirik yang kalian lakukan kepadaku. Ya, aku mengingkari perbuatan syirik yang telah kalian lakukan kepadaku sebelumnya. Innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim, berbuat syirik, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Ya. Kemudian kata Allah di ayat ini, wa ra'awul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Mereka melihat siksa Allah itu dan terputuslah semua asbab, yaitu semua sebab-sebab. Jadi orang masuk neraka itu ada sebab-sebab yang bisa menyebabkan dia dientas dari neraka. Ya, orang ketika masuk neraka itu nggak semuanya yang masuk neraka itu kekal. Ada yang selamat dari neraka itu. Nah, ada sebab-sebabnya. Sebabnya karena ya memang masa siksanya dia sudah entek, sudah habis. Dia mungkin cuma berbuat dosa sedikit,
Maka dia dibalas di neraka juga dengan waktu yang setimpal dengan dosanya dia. Selesai itu dia diapakan? Dientas, diangkat, dimasukkan ke surga. Selama ada tauhid ya. Kita bicara orang-orang yang ada tauhidnya tapi dia berbuat maksiat kepada Allah. Terus ada juga sebab lain yang menyebabkan dia itu dientas dari neraka. Apa itu? Syafaat. Ya, dia dapat syafaat entah dari nabi, entah dari orang soleh, entah dari malaikat, dia mendapatkan syafaat. Sehingga ketika mendapatkan syafaat, maka hukumannya di neraka itu dihilangkan, lalu dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, orang-orang yang berbuat syirik itu tidak ada sebab-sebab yang bisa menyebabkan mereka dientas dari neraka. Syafaat gak mungkin dapat, apalagi amal soleh gak ada, sehingga terputus semua sebab-sebab itu. Ya, kata Syekh Utsaimin, kata Ibnu Katsir, wa taqatta'at bihimul hayal wa asbabul khalas wa lam yajidu 'anin nari ma'dalan wala masrifan. Mereka tidak mendapati ada sebab-sebab untuk melepaskan diri dari neraka itu. Nggak ada sebab-sebab yang bisa menyebabkan mereka terlepas dari siksa neraka. Ya. Kemudian yang terakhir, wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Andai kata, dan berkata orang-orang yang dulu menyembah kepada selain Allah, andai kata kami diberi kesempatan untuk kembali di dunia ini, maka kami akan berlepas diri dari sesembahan-sesembahan itu, sebagaimana hari ini, yaitu di akhirat, mereka itu, para sesembahan-sesembahan, mereka berlepas diri dari kami. Ya, ini tadi yang kita katakan. Ya, kalau kita tahu ternyata wali-wali yang kita sembah kuburannya ini ternyata di akhirat berlepas diri, awas ya, engkau nek kene dibalik nomane nang dunya, gak sudi aku nyembah mereka lagi. Kami berlepas diri dari wali-wali itu seandainya dikembalikan di dunia. Tapi ada gak kayak gitu? Gak ada. Gak ada second change, gak ada kesempatan kedua jamaah. Gak ada yang namanya reinkarnasi, gak ada. Ya, itu penyesalan mereka. Bahkan andai kata mereka diiyakan, seandainya ya, mereka dikembalikan lagi ke dunia, Allah sudah menjamin mereka kembali berbuat syirik seperti dulu. Mereka kembali lagi berbuat syirik. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala, walau adu apa kata Allah? La'adu walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Andai kata mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali melakukan apa yang dulu dilarang kepada mereka. Balik berbuat syirik lagi. Di surah Al-Mu'minun, bukan dalam Al-Mu'minun, Allah mengatakan kalla, orang-orang yang mati ingin balik lagi ke dunia. Qala rabbirji'un hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ya, ketika itu mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia lagi. Allah mengatakan kalla, kata mereka, la'alli a'malu shalihan fima tarak. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia lagi supaya aku bisa mengerjakan amal-amal soleh yang dulu aku tidak kerjakan, yang dulu aku tinggalkan. Allah mengatakan kalla, enggak, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapan yang diucapkan oleh kalian saja. Ngomong tok kok ngono. Andai kata benar dikembalikan lagi, balik lagi mereka berbuat syirik, balik lagi mereka berbuat kufur. Itu Allah yang mengetahui ya, karena kita tahu ya, ilmunya Allah, pengetahuannya Allah itu meliputi 4 hal. Allah tahu apa yang telah terjadi, Allah tahu apa yang sedang terjadi now, sekarang. Allah tahu apa yang akan terjadi nanti. Dan yang keempat apa? Ini yang kita bahas ini. Apa?
Allah tahu apa yang tidak terjadi, tapi seandainya terjadi bagaimana? Orang dikembalikan ke dunia itu terjadi nggak? Nggak terjadi. Tapi seandainya terjadi, Allah tahu nggak bagaimana? Tahu. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah tampakkan kepada mereka amal-amal perbuatan mereka supaya mereka menyesal. Ditampakkan sama Allah sebagai penyesalan atas mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan bisa keluar dari neraka jahanam. Ya. Saya tutup sampai di sini. Berarti ayat 167 ya. Ya. Ya, silakan jamaah, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ibu-ibu, apa tanyanya lewat nomor yang biasa saya pakai itu? Masih nyimpen nomornya? Sik. Nggak ada yang masuk ini. Ini udah lama ini, 4 Desember. Yang baru-baru nomornya hilang. Iya. Iya. Nah, ya. Pertanyaan yang diajukan bahwa sebagian orang yang berbuat syirik, mereka ngeles, ya. Mereka ngeles mengatakan kita ini hanya sekedar ikhtiar, ya, kita doa ke kuburan, minta-minta, ngalap-ngalap berkah, itu cuma sekedar ikhtiar saja. Sebagaimana kalian ketika sakit berangkat ke dokter, nah, itu kan sama kasusnya. Orang-orang ngeles seperti itu. Kita pakai jimat ini ikhtiar, kita pergi ke dukun supaya kita kaya, dikasih sajen atau apa, itu sekedar ikhtiar saja. Tapi tetap kita percaya Allah yang ngasih rizki, Allah yang ngasih kesembuhan. Seperti kita itu loh, kita kalau ke dokter, kita percaya nggak dokter yang ngasih kesembuhan? Enggak kan? Yang ngasih kesembuhan kan Allah. Tapi lantas apakah kita ke dokter itu kita jadi syirik? Enggak ya? Nah, maka bagaimana jawabannya? Maka ini berkaitan dengan hukum sebab akibat. Ya, berkaitan dengan hukum sebab akibat. Para ulama membagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sebab syar'i dan ada yang disebut dengan sebab qadari. Ya, sebab syar'i dan sebab qadari. Untuk mendapatkan rizki itu dengan sebab syar'i, salah satunya adalah dengan berdoa kepada Allah minta rizki. Allah mengatakan, Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka
ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, itu namanya sebab syar'i karena ada dalilnya. Pengobatan ya biar sembuh itu dengan baca Quran. Itu boleh nggak pengobatan dengan baca Quran? Kenapa? Ada dalilnya. Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, dan kami turunkan Al-Qur'an itu berupa obat penyembuh. Ini dalil syar'i. Pagi hari makan kurma ajwa 7 butir, minum air zam-zam, madu, habatus sauda, ini semua sebab syar'i karena ada dalilnya. Nah, ada namanya sebab qadari, nggak ada dalilnya, tapi memang itu sesuai dengan hukum sebab akibat yang Allah berlakukan, ya, sesuai dengan hukum sebab akibat yang memang Allah berlakukan. Misalnya orang naik motor pakai helm ini sebab untuk menyelamatkan diri dari kecelakaan. Ada dalilnya nggak? Nggak ada dalilnya. Nyambung nggak hukum sebab akibatnya? Nyambung, maka boleh. Demikian juga orang minum obat Panadol, panas, demam, gerges, minum obat Panadol. Ada dalilnya? Nggak ada. Secara hukum sebab akibat, zat-zat yang ada dalam obat Panadol itu terbukti nggak secara ilmiah, penelitian ilmiah memang bisa menurunkan demam? Terbukti. Nah, ini boleh sebab qadari. Tapi tetap harus diyakini yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap disuruh untuk mencari sebab-sebab kesembuhan. Nah, rizki juga demikian. Rizki yang mendatangkan Allah, kita harus mencari sebab-sebab mendapatkan rizki. Nah, sekarang datang ke dukun pakai jimat, terpenuhi dua itu tadi enggak? Sebab syar'i dan sebab qadari. Terpenuhi? Sebab syar'i ada enggak dalil yang menunjukkan bahwa kalau minta rizki, cari rizki itu sebabnya adalah dengan pakai jimat atau ngasih sajen ke pohon atau minta ke kuburan keramat? Ada dalilnya? Nggak ada. Sebab qadari, secara hukum sebab akibat masuk akal? Nggak masuk akal. Mayit, orang mati nggak bisa ngapa-ngapain, mati saja dimandiin kok, kuburannya mayatnya dikafani, bukan dia sendiri yang makiin kafan, berangkat ke kuburan ya diinterno ambek uang-uang gak iso mlaku dhewe, sudah mati. Kemudian orang datang ke kuburannya minta rizki. Itu terpenuhi nggak hukum sebab akibatnya? Nggak terpenuhi. Pergi ke dukun, ya, untuk mendapatkan rizki pergi ke dukun. Dukunnya kiri kok, dukunnya itu loh miskin, iya kan? Kalau kaya nggak bakalan buka praktek dukun, yakin wis ta? Kalau dukunnya kaya raya sugih, nggak bakalan buka praktek dukun itu, yakin wis. Paling dia buka usaha lain yang lebih menjanjikan nih. Mau buka apa, buka mall dah, buka apa yang lebih bonafit gitu loh kan, kalau sugih. Dan dukunnya sendiri kere kok, miskin dia, ya. Maka secara sebab qadari itu tidak nyambung, maka berarti itu hukumnya tetap haram, ya, hukumnya haram, syirik. Wallahu a'lam. Yang lain jamaah sudah, ibu-ibu, ini kajiannya ibu-ibu ini, iya. Nah, ini tadi yang kita bilang, barusan panas langsung peteng. Ibu-ibu paling kepikiran jemuran ini paling. Sudah nggak ada ibu-ibu ya? Atau sudah pulang? Belum?
Ada kertas. Tapi kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ayat 168 ya. Ya. Tapi saya akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.